Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat pagi semuanya. Saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai kesetimbangan asam basa 2 dan kesetimbangan larutan yang bagian kedua. Yang pertama, kita sudah membahas hidrolisis garam. Kemudian sudah juga bisa menentukan pH-nya. Untuk bagian kedua ini kita akan membahas mengenai larutan penyangga atau nama lainnya itu adalah larutan buffer. Larutan penyangga atau larutan buffer ini adalah larutan yang bisa mempertahankan pH-nya. Kapan dia bisa mempertahankan pH-nya? Ketika ke dalamnya ditambahkan sedikit asam, ditambahkan sedikit basa, dan ditambahkan air. Di perubahan pH-nya itu kecil. Nah, apa saja komponen dari larutan penyangga ini? Jadi larutan penyangga itu berbeda dengan garam ya. Kalau asam dan basa bereaksi, kedua-duanya habis, jadilah dia garam. Tapi kalau penyangga itu harus ada yang tersisa asam lemahnya atau basa lemahnya. Jadi komponen dari penyangga itu adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Sehingga penyangganya nanti akan bersifat asam karena di sini ada asamnya ya. Oke, kebalikan dari yang sebelumnya dari hidrolisis garam. Jadi kalau hidrolisis garam itu dia mengikut yang kuatnya. Kalau ini dia ikut sifat yang lemahnya. Oke, apa contohnya? Contohnya asam asetat dengan kalium asetat. Ini adalah asam lemah, kemudian ini adalah basa konjugasinya. Saya sengaja tanda yang berwarna merah berarti asam, kalau yang biru berarti basa ya. Asam, basa, asam, basa konjugasi, asam dan basa konjugasi. Oke, yang kedua, kalau penyangga basa atau buffer basa, berarti komponennya itu adalah basa lemah dan asam konjugasinya. Apa contohnya? Contohnya, kalau kita punya amonia dengan amonium klorida, berarti yang biru ini adalah basa lemahnya, yang merah ini adalah asam konjugasinya. Oke, ada beberapa contoh lagi, silahkan dibaca. Yang selanjutnya, bagaimana cara kerja larutan buffer ini? Misalkan kita punya penyangga atau buffer yang bersifat asam. Kita sudah tahu sebelumnya ya, kalau buffer asam dia terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Mengapa bisa mempertahankan pH? Nah, inilah kuncinya, karena dia mengandung asam dan basa sekaligus. Jadi dia bisa mempertahankan pH-nya. Misalnya, ketika ke dalam larutan penyangga asam ini kita tambahkan asam lagi, harusnya pH-nya turun ya. Penyangga asam ditambahkan asam. Oke, tetapi penurunan pH-nya itu sangat kecil. Kenapa? Karena di dalam penyangga asam itu ada basa konjugasinya, sehingga basa konjugasinya ini akan menetralisir asam yang ditambahkan ke dalam larutan penyangga tersebut. Kemudian bagaimana kalau ke dalam larutan penyangga ini kita tambahkan sedikit basa? Maka basa ini yang barusan kita tambahkan dia akan dinetralisir oleh asamnya. Jadi begitu ya. Sehingga perubahan pH-nya itu tidak signifikan. Apa contohnya? Contohnya ini adalah dalam sel darah merah manusia. Sumbernya saya ambil dari Google ya, googling saja. Nah, dalam sel darah merah ini ada sistem buffer juga, sistem penyangga. Apa fungsinya? Fungsi penyangga dalam sel darah merah itu adalah untuk menjaga pH darah kita. Penyangga dalam sel darah merah itu adalah penyangga karbonat, H2CO3 dan HCO3-, berarti penyangganya bersifat asam ya, karena ini adalah asam lemah, ini adalah basa konjugasinya. Jadi fungsinya itu untuk mempertahankan pH darah. pH darah itu harus tetap terjaga, pH-nya antara 7,35 sampai 7,42. Bayangkan kalau perubahan pH-nya ini 7,35 mencapai 7,7 atau 8, kira-kira apa yang akan terjadi dengan sel darah kita? Yang pasti kita tidak akan ada lagi di kehidupan ini jika perubahan pH-nya sangat jauh seperti itu ya. Jadi sudah diatur oleh yang menciptakan kita bagaimana pH darah yang normal, sehingga kita tetap bisa bernafas dengan baik. Oke, ini adalah penyangga basa. Bagaimana cara kerjanya? Kalau penyangga basa ini dia terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Oke, dia bisa mempertahankan pH-nya. Misal, ke dalam penyangga basa ini kita tambahkan sedikit asam. Maka asam ini akan bereaksi dengan siapa? Asam ini akan bereaksi dengan basa lemahnya.
sehingga dia akan ternetralisir, atau sekalipun berubah, perubahannya sangat kecil. Kemudian kalau ke dalam penyangga basa ini kita tambahkan sedikit basa lagi, harusnya pH-nya naik ya, tapi basa ini akan dinetralisir oleh asam konjugasinya, sehingga perubahan pH-nya juga tidak signifikan. Itulah cara kerja larutan penyangga. Dia bisa mempertahankan pH karena di dalamnya ada asam dan basa sekaligus, gitu ya. Kemudian ini contohnya, ini adalah salah satu contoh larutan penyangga sebelum ditambahkan asam, basa, dan garam. Kemudian setelah kita tambahkan asam basa dan air ya. Setelah tambahkan sedikit asam, basa, dan air, volumenya bertambah ya, volumenya berubah, tetapi warnanya perubahannya sangat sedikit karena pH-nya tetap di sekitar pH asam. Nah, bagaimana dengan larutan yang bukan penyangga? Begitu kita tambahkan sedikit basa, maka atau sedikit asam ya, warnanya langsung berubah. Perubahan warna ini menandakan adanya perubahan pH. Itu ya. Bagaimana cara membuat larutan buffer atau larutan penyangga? Ada dua cara langsung dan cara tidak langsung. Kalau cara langsung, berarti kita langsung mereaksikan asam lemah dengan basa konjugasinya untuk membuat buffer asam, atau mereaksikan basa lemah dengan asam konjugasinya untuk membuat buffer yang bersifat basa. Contohnya, kalau kita punya 0,01 mol amonia, langsung kita reaksikan dengan 0,01 mol amonium klorida, nanti akan dihasilkan larutan penyangga. Karena ini adalah basa lemah, dan NH4Cl ini adalah asam konjugasinya. Terus yang kedua, ada lagi cara tidak langsung. Kalau menggunakan cara tidak langsung ini, berarti kita mereaksikan basa kuat dengan asam lemah yang berlebih. Artinya nanti basa kuatnya akan menjadi pereaksi pembatas, dan asam lemahnya akan tersisa. Oke, sehingga di akhir reaksi didapatkan asam lemah dan basa konjugasinya, atau mereaksikan asam kuat dengan basa lemah yang berlebih. Jadi pastikan yang berlebih itu adalah komponen asam lemah atau basa lemahnya, dan asam kuat basa kuatnya harus menjadi pereaksi pembatas atau harus habis sebagai pereaksi. Apa contohnya? Contohnya kalau kita mereaksikan 0,02 mol amonia dengan 0,01 mol HCl. Nah, dia akan menghasilkan larutan yang sama, yang di atas dan yang di bawah ya, cara langsung dan tidak langsung. Bedanya kalau yang tadi yang di atas kita langsung antara amonia dengan amonium klorida. Kalau ini amonia kita reaksikan dulu dengan HCl, nanti HCl-nya akan habis, sehingga amonia yang akan tersisa dan terbentuklah amonium klorida dari reaksi antara amonia dengan HCl. Itu cara membuat larutan buffer. Oke, kemudian menentukan pH larutan penyangga. Kalau penyangga asam, berarti cara menentukan pH-nya itu tetap pada prinsipnya berdasarkan konsep kesetimbangan ya. Misalnya kita memiliki penyangga yang terdiri dari asam lemah, kita lambangkan sebagai Ha, boleh apa saja ya, HCN misalnya, HF, dan basa konjugasinya NaA. Na ini berarti dari logam golongan 1 natrium ya, dari asamnya tadi. Oke, NaA dia akan, basa konjugasinya ya, NaA akan terurai menjadi Na plus dan A minus. Kemudian Ha dia akan terurai menjadi H plus dan A minus. Tapi bedanya kalau yang pertama tadi reaksinya itu searah, kalau yang kedua karena dia termasuk asam lemah tadi reaksinya pasti bolak-balik. Oke, cara menentukan pH-nya itu adalah berdasarkan nilai Ka dari asam lemahnya. Ka itu adalah konsentrasi yang kanan dibagi konsentrasi yang kiri. Sudah tahu semuanya ya. Kemudian dari Ka ini kita bisa menentukan nilai H plusnya ini, tinggal dibalik dari rumus ini. H plus berarti Ka dikalikan Ha dibagi A min. Itu ya. Kemudian pH seperti biasa itu adalah minus log H plusnya. Setelah kita dapatkan H plus dari persamaan yang ada konstanta kesetimbangannya tadi. Kemudian min log H plus berarti itu adalah min log dari sini tadi, min log Ka ditambah
HA per A minus, jadi sifat logaritma ya, kalau dikali itu sama aja dengan dijumlahkan. Oke, kemudian pH itu pKa ditambah log A minus per HA, jadi dibalik biar negatifnya hilang. Oke, kemudian persamaan Henderson Hasselbalch, ini adalah persamaannya Henderson Hasselbalch ya, persamaan untuk menentukan pH penyangga asam dan penyangga basa. A minus itu adalah garamnya atau basa konjugasinya, dan HA ini adalah asamnya. Jadi berdasarkan persamaan ini, pH larutan penyangga itu sama saja dengan pKa-nya ditambahkan logaritma konsentrasi garamnya per konsentrasi asam. Jadi selain data konsentrasi, di sini juga bisa kita masukkan data mol, tidak harus molaritas ya, mol juga bisa. Kemudian pH larutan penyangga basa. Kalau penyangga basa, kita anggaplah kita punya basa lemah BOH dan asam konjugasinya BX misalnya ya. Berarti setelah dia melepaskan OH-nya dia menjadi BX. BX berarti akan menjadi B plus dan X minus. Ini dari asam konjugasinya, basa lemahnya BOH akan terionisasi, terurai menjadi B plus dan OH min. Lalu nanti kita akan mendapatkan nilai KB kanan per kiri sama seperti Ka tadi. Lalu dari persamaan ini kita bisa mendapatkan nilai OH min ini, tinggal dibalik saja rumusnya. Lalu POH, karena dia basa ya, tidak bisa langsung ke pH, ke POH dulu. Dari POH baru kita bisa konversi ke pH. Oke, atau POH nya bisa seperti ini ya, PKB ditambah log B plus per BOH. B plus ini berarti asam konjugasinya, BOH itu adalah basanya. Oke, kita lanjutkan ya. Contohnya, contoh soal misalnya soal menentukan pH suatu larutan. Diberikan suatu larutan yang dibuat dengan mereaksikan asam asetat dan natrium hidroksida. Tentukan pH larutan yang dihasilkan. Oke, apa langkah pertamanya untuk menyelesaikan soal ini? Yang pertama, kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi setaranya beserta mol zat yang terlibat ya. Oke, kita tentukan dulu berapa mol zatnya. Mol asam asetat itu adalah volumenya dikalikan dengan molaritasnya, dapatlah 10 milimol. Di sini milimol karena volumenya masih mililiter. Kemudian mol NaOH berarti 50 ml dikalikan 0,1 molar. Dari soal ini ya, itu adalah 5 milimol. Lalu kita reaksikan keduanya. Kita reaksikan, kita berikan mol mula-mula berapa, bereaksi berapa, dan nanti yang tersisa berapa. Nah, mula-mula asam asetatnya tadi ada 10 milimol. 10 milimol saya tambahkan ke sini ya, saya tuliskan di bawahnya. Kemudian NaOH-nya 5 milimol. Jadi awalnya ada 10 milimol asam asetat direaksikan dengan 5 milimol NaOH. Lalu kita lihat di sini, siapakah yang akan menjadi pereaksi pembatas atau yang habis terlebih dahulu. Yang paling kecil itu adalah pereaksi pembatasnya. 10 dibagi 1 itu 10, 5 dibagi 1 5. Nah, berarti yang paling kecil itu adalah 5. Artinya apa? Artinya NaOH ini dia berperan sebagai pereaksi pembatas. Jika NaOH sebagai pereaksi pembatas, artinya NaOH harus habis. Berarti saat setimbang di sini harus 0 sisanya. Kita berikan 0 ya. Nah, kalau dia 0 artinya 5-5-nya itu harus bereaksi semua. Jadi NaOH yang bereaksi 5 milimol, maka asamnya juga yang bereaksi 5, dan basa konjugasi yang terbentuk juga 5. Kenapa? Karena koefisiennya sama semua, 1 semua ya. Oke, kemudian sisa asamnya itu adalah 5 milimol dan basa konjugasi yang terbentuk 5 milimol. Nah, dari hasil ini bisa kita simpulkan bahwa larutan ini adalah larutan penyangga. Kenapa? Karena yang tersisa di akhir setelah reaksi itu adalah asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita menerapkan konsep kesetimbangan untuk menentukan pH-nya? Berarti yang mengalami reaksi kesetimbangan itu adalah basa lemahnya ya. Basa lemahnya ini akan mengalami reaksi kesetimbangan nanti. Reaksi kesetimbangannya seperti apa? Mari kita lihat. Ingat-ingat dulu ya,
bahwa asam lemahnya yang terbentuk itu 5 milimol dan basa konjugasinya yang terbentuk itu juga 5 milimol. Kita cek sebelah. Oke, yang mengalami reaksi kesetimbangan tadi asam lemahnya, asam asetat mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion asetat dan ion hidrogen. Kita lihat mula-mula asam asetatnya dari reaksi tadi itu adalah 5 milimol dan basa konjugasinya itu juga 5 milimol dari reaksi yang sebelumnya ya. Kemudian berapakah yang bereaksi? Kita tidak tahu. Kita anggaplah yang bereaksi itu adalah X. Kita anggap seperti biasa, yang kiri dikurangi, yang kanan dijumlahkan. Berarti di sini 5 min X, 5 plus X dan X ya. Oke. Kemudian kita punya persamaan untuk Ka-nya untuk reaksi ini ya, karena tadi reaksi kesetimbangan asam, Ka-nya berarti kanan dibagi yang sebelah kiri dipangkatkan dengan koefisiennya. Kebetulan koefisiennya semuanya 1. Itu sama dengan nilai Ka di soal tadi sudah ada 1,8 kali 10 pangkat minus 5. Lalu dari sini, dari persamaan ini kita bisa menentukan H+. Ini H+-nya tinggal dibalik, berarti Ka dikalikan konsentrasi asamnya per konsentrasi basa konjugasinya. Oke, H+ itu sama dengan X milimol ini. Yang mau kita cari ya, X milimol ini sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 5 per 5. Kenapa kita hilangkan pengaruh X di sini? Yang kita ambil hanya 5 per 5. Padahal di sini tadi asam asetatnya itu adalah 5 min X, sedangkan basa konjugasinya itu adalah 5 plus X. Oke, seperti yang sebelumnya kita menggunakan pendekatan ya. Pendekatan 5 min X itu dianggap 5. Kenapa? Karena konsentrasi asamnya ini ya, mol asamnya ini dibandingkan dengan nilai Ka yang sangat jauh atau jauh lebih besar ya. Ini 5 milimol, ini adalah pangkat minus 5. Walaupun kita bagi dengan volume untuk menentukan konsentrasinya, tetap saja perubahannya sangat jauh. Oke, kalau nilainya jauh, konsentrasi asamnya dengan nilai Ka-nya, maka bisa kita gunakan pendekatannya. 5 min X kita anggap 5, tapi X yang di sini tidak boleh kita abaikan ya. Oke, berarti kita dapatkan H+ dari sini tadi 1 kali 10 pangkat minus 1,8 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 per 5, berarti 5 per 5 nya habis, H plusnya 1,8 kali 10 pangkat min 5, sehingga pH nya itu adalah min log 1,8 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 4,74. Ini adalah penyangga asam gitu ya. Oke, contoh soal selanjutnya, menentukan perubahan pH suatu larutan penyangga. Tadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa larutan penyangga ini dia bisa mempertahankan pH-nya atau sekalipun berubah, perubahannya sangat kecil. Kita lihat ya. Contohnya, suatu larutan terdiri dari asam lemah, asam asetat, dan ada juga basa konjugasinya, natrium asetat, memiliki pH 4,74. Jika ke dalam larutan tersebut ditambahkan 1 mili KOH 0,1 molar, berapakah pH larutan yang baru? Kita cek ya. Basa akan bereaksi dengan asamnya. Ingat, yang kita tambahkan ke sini adalah KOH. KOH itu adalah basa kuat. Basa akan bereaksi dengan siapa? Pasti dengan asamnya ya. Kalau nanti ke dalam larutan ini kita tambahkan asam, misalkan HCl, maka asamnya itu akan bereaksi dengan basa konjugasinya ini. Oke, bagaimana reaksinya? Ini adalah reaksinya antara asam lemah dengan basa yang ditambahkan. Dia akan membentuk ion baru di sini. Dia akan membentuk basa konjugasi yang baru ya. Sebelumnya dia sudah punya basa konjugasi di sini, tapi setelah bereaksi dengan KOH terbentuk basa konjugasi yang baru. Kita lihat mula-mula bereaksi dan tersisa. Mula-mula asamnya itu adalah 100 mili dikali 0,1, berarti akan terbentuk 10 milimol ya. 10 milimol. Kemudian KOH-nya 1 mili dikali 0,1 milimol. Kok di sini sudah ada konsentrasi basa konjugasinya? Memang sudah ada. Dari mana? Dari sini. Dari soalnya ya. 100 mili dikali 0,1, 10 milimol. Kemudian setelah dia bereaksi,
Ini harus menjadi bereaksi pembatas ya, karena dia paling kecil. Berarti ini bereaksinya 0,1, di sini 0,1 juga, di sini 0,1 juga. Yang di sebelah kiri dikurangi, sebelah kanan dijumlahkan. Sehingga asamnya itu akan berkurang. Karena apa? Karena dia bereaksi dengan siapa? Dengan basa ini. Berkurang dia ya. Kurangnya 0,1 milimol, sedikit berkurangnya. Oke, nanti konsentrasinya tersisa 9,9 milimol. Sedangkan basa konjugasinya akan bertambah. Kenapa dia bertambah? Karena reaksi antara asam lemah dengan basa kuat ini membentuk basa konjugasi yang baru, sehingga basa konjugasinya menjadi 10,1 milimol. Sekarang kita lihat perubahan pH-nya. pH-nya masih sama seperti tadi ya, cara menentukan pH-nya. Kita cari H plusnya, itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Ini dari mana? Ini dari nilai Ka dikalikan konsentrasi asamnya per konsentrasi garam yang baru. Konsentrasi asamnya berapa? Konsentrasi asamnya 9,9 milimol. Boleh tidak harus konsentrasi ya, molnya juga bisa. Dibagi garamnya 10,1 atau basa konjugasinya. Kemudian H plusnya kita dapatkan 1,76 kali 10 pangkat min 5, pH nya 5 min log 1,76, dan dapatnya itu adalah 4,75. Kita bisa lihat pH awalnya tadi 4,74, setelah tambahkan sedikit basa, pH nya menjadi 4,75. Oke, sampai di sini pembahasan mengenai larutan penyangga. Untuk latihan soal nanti akan saya berikan di grup WhatsApp atau di Google Classroom ya. Sampai ketemu di part 3-nya, kita akan membahas titrasi asam basa dan asam poliprotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.